إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah salat Isya, tarawih dan witir Masjid Raya Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dalam kesempatan yang berbahagia ini Allah berikan kesempatan nikmat sehat, nikmat iman dan kesempatan. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah, summa iza masakumud durru fa ilaihi taj'arun. Jamaah sekalian yang berbahagia, ayat yang saya bacakan tadi berkenaan dengan ibadah puasa yang dimulai dari ayat Al-Baqarah 183 hingga 183 yang ujungnya la'allakum tattaqun. Ayat ini cukup familiar, cukup terkenal dan tidak asing di telinga kita semua. Hampir semua rangkaian ibadah yang Allah perintahkan kepada Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita agar kita menjadi orang yang bertakwa. Apa yang menjadi ciri-ciri bagi orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa ada 5 cirinya yang Allah gambarkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133 hingga 135. Yang pertama adalah allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharr. Orang yang menginfakkan, orang yang membelanjakan, orang yang mensedekahkan hartanya ketika lapang dan ketika sempit. Nah, infak ini juga digandengkan dengan sholat. Seperti awal-awal surat Al-Baqarah mengingatkan kita, Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dalam perspektif Badan Amil Zakat, infak dan sholat ini adalah individual sifatnya, tapi berdimensi sosial. Sebagaimana halnya kita sholat, kita lengkapkan sholat kita dari sholat fardu hingga sholat sunnah. Itu tidak perlu kita ceritakan kepada orang, dan orang pun tidak perlu mendengar apa yang kita lakukan. Begitu juga dengan infak, karena ini sifatnya pribadi, individu sekali. Nah, untuk jelasnya Allah ingatkan kita dalam surat Al-Baqarah yang 215. Yas'alunaka maza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin faliwalidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabsabil. Jadi infak yang terbaik itu diberikan untuk kedua orang tua kita. Ini individual. Tidak mungkin kita memberikan mak kita, bapak kita, saya baru memberikan mak ikan, lalu kita ceritakan kepada orang lain. Ini sangat individu sekali. Cukuplah hubungan kita dengan orang tua kita dan Allah. Kemudian wal aqrabina, ini saudara dekat, saudara sekandung, saudara sepupu, tetangga kiri kanan, depan belakang. Infaklah, jangan diinformasikan kepada orang lain. Negara tidak campur ini, ada bagiannya negara yang campur nanti. Kemudian orang yatim, yatim dalam lingkaran keluarga kita sendiri, anak kakak, anak sepupu, semuanya dalam lingkaran kita semuanya. Kemudian orang miskin dalam lingkaran kita juga, keluarga kita banyak juga yang miskin. Lakukanlah, dawamkanlah perbuatan-perbuatan ini yang juga bukan hanya wa aqimus shalah wa atuz zakah, tapi wa aqimus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum yunfikun. Nah, kalau itu individual tapi berdimensi sosial. Jangan sampai orang tua kita tidak kita bantu, tidak kita nafkahi, nanti negara campur tangan itu. Nanti diambil panti jompo, diambil panti asuhan.
Malu kita. Nah, yang mana dimensi sosial? Yang dimensi sosial adalah zakat dan sedekah. Al-Quran, As-Sunnah hampir-hampir tidak membedakan terminologi zakat dan sedekah ini. Tapi ketika hendak dibedakan juga tidak masalah. Misalnya dalam pengambilan, khudz min amwalihim sodakatan. Al-Quran menggunakan terminologi sedekah. Kemudian dalam pendistribusian, innamas shadaqatu lil fuqara dan seterusnya, menggunakan sedekah juga. Tapi kita dipahamkan oleh para alim ulama kita itu adalah zakat. Kalau kita baca terjemahan itu adalah zakat, tapi Arabnya menggunakan kata sedekah. Demikian halnya dalam hadis Rasulullah yang cukup familiar sekali, annallahu qad faradu alaihim shadaqatan. Sedekah juga digunakan, tapi buku-buku fikih mengajarkan kita itu adalah zakat. Secara sederhana dapat dipahami para jamaah sekalian. Ketika kita tidak sampai di hukum zakatnya, maka kita bersedekahlah. Kita sudah paham semuanya zakat. Ada zakat mal, zakat profesi. Dan sekarang hal ini negara campur tangan. Maka di republik yang kita cintai ini dibuatkan undang-undang. Negara terlibat. Dan ini mesti terlembaga, terorganisir, terencanakan dengan baik, terlaksanakan, kemudian terkendalikan dan terlaporkan. Kalau impang tidak perlu. Nah, kemudian di teritorial, di basis kaum muslimin, semua dibikinkan UPJ. UPJ masjid, UPJ instansi pemerintah. Kemudian kalau kita sebagai karyawan kantor ASN, di kantor-kantornya sudah ada UPJ. Pulang ke rumah UPJ. Tapi sebagai ketua Basnas Provinsi, saya mohon maaf ya, hampir kita semua tidak mengamalkan yang sederhana ini. Sebenarnya kalau kita pahami dengan baik yang dalam sekali, kenapa pemerintah hadirkan UPJ di teritorial, di basis kaum muslimin yang kecil-kecil itu. Kalau kita mengibroh ya, bagaimana filosofi UPJ ini, ketika Rasulullah mengutus Mu'az bin Jabal ke Sam. Sam itu besar. Bukan ukuran UPJ, misalnya Kementerian Agama ukurannya 100 kali 100 meter. Bukan seperti UPJ Masjid Raya Mujahidin yang mungkin radiusnya 1 kilometer. Ada apa di balik itu semuanya? Sehingga dibuatkan UPJ dalam basis kaum muslimin. Saya memahami ini. Ini undang-undangnya cerdas nih. Undang-undangnya alim. UPJ. Bapak Ibu sekalian, kalau saya menyebut kata zakat, itu bermakna sedekah. Sebagaimana Quran menunjukkan demikian. Begitu juga sebaliknya, ketika saya menyebut sedekah, itu bermakna zakat. Seperti yang saya sebutkan ayat-ayatnya dan hadisnya tadi. Kemudian kenapa mesti ada UPJ? UPJ dihadirkan di tengah-tengah kita agar negara mengingatkan kita bahwa UPJ itu on strike, garis lurus dengan kematian. Karena kita diingatkan dalam Al-Munafikun ayat yang ke-10 itu, ila ajalin qaribim fa asaddaqu aku minas solihin. Undang-undang dan negara menghadirkan UPJ dalam basis teritorial kaum muslimin semuanya. Maka berzakat dan bersedekahlah sebanyak-banyaknya agar tidak ada dialog nanti ketika sakaratul maut kita dengan Allah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان